Ada tawon das. Awas tawon das ya. Coba kita kita semakin kesini semakin dingin. Oh iya. Sempit, semakin sempit. Suara air gembrojok. Airnya suaranya gembrojok, Mbak. Dan luar biasa sekali ya, teman-teman. Kita sudah sampai lubang ke sebelahnya. Jadi sudah opo. Ndi. Oke teman-teman ya, kali ini kita berada di sebuah tempat yang sangat luar biasa sekali dan mempunyai cerita-cerita yang sangat bersejarah. Iya, diambil dari kisah-kisah peradaban kuno tentang keberadaan ular naga raja Antaboga Prabu Angling Darma. Loh, namanya sangat panjang sekali ya. Memang cerita ini banyak di relief-relief candi seperti Candi Penataran. Namun ingatan masyarakat sudah hilang. Tinggal masyarakat Bojonegoro saja yang melestarikan saja. Bukan berarti cerita ini berasal dari masyarakat Bojonegoro, tetapi kita akui bahwasanya hanya satu-satunya masyarakat Bojonegoro yang masih melestarikan. Dulu pada masa kerajaan Majapahit sebenarnya cerita ini menyebar di seluruh pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusantara. Bahkan termasuk di relief Candi Penataran. Dikisahkan bahwasanya pada suatu ketika itu ada Nagagini, yaitu putri dari naga raja, sedang berselingkuh dengan ular tampar bulet-bulet di dalam hutan. Kemudian kedapatan oleh Prabu Angling Darma. Kemudian dicegah, dilerai karena sebenarnya seorang putri atau naga raja ya dari kasta naga itu tidak boleh berselingkuh dengan ular tampar karena perbedaan kasta yang cukup mencolok pada waktu itu merupakan aib, sehingga kemudian dilerai oleh Prabu Angling Darma. Tapi kemudian putri Nagagini ini bercerita kepada ayahnya yaitu naga raja sebuah berbeda dari fakta dan realita, yaitu sebenarnya dia bercerita hendak diperkosa oleh Prabu Angling Darma, sehingga kemudian Prabu Angling Darma ini pun akhirnya dipersalahkan oleh gurunya sang naga raja. Akhirnya sang naga raja ini menyamar menjadi seekor cicak masuk ke dalam kamar dari Prabu Angling Darma, ngintip, mendengarkan duduk permasalahannya. Ternyata Prabu Angling Darma bercerita kepada istrinya bahwasanya cerita yang sebenarnya adalah putri Nagagini berselingkuh dengan ular tampar, akhirnya dilerai oleh Prabu Angling Darma. Tapi pernyataan Nagagini tidak mau diperkosa oleh Prabu Angling Darma. Akhirnya naga raja tersebut kemudian menemui Prabu Angling Darma, minta maaf kepada Prabu Angling Darma dan mengajari Prabu Angling Darma bisa mendengarkan percakapan hewan-hewan. Sehingga suatu ketika tidur dengan istrinya itu tertawa sendiri. Istrinya jadi heran karena sudah harus setia sehidup mati, harus kemudian tidak ada rahasia di antara kita berdua. Akhirnya kemudian karena naga raja berpesan ilmu ini tidak boleh disampaikan kepada siapapun termasuk sang permaisuri gitu ya. Akhirnya sang Prabu Angling Darma diam. Tetapi kemudian istrinya memberikan kesempatan terakhir. Jika memang Prabu Angling Darma itu setia kepada permaisuri, hendaknya ketika aku menerjunkan ke dalam api pembakaran, api unggun gitu ya, Prabu Angling Darma harus ikut juga. Disepakati. Ketika api unggun sudah dibuat dan sang permaisuri menerjunkan diri ke dalam api pembakaran, gosong Mbak. Tapi Prabu Angling Darma tidak mau menerjunkan diri, tidak jadi mendengarkan percakapan 2 ekor kambing di sebelahnya. Bodoh raja itu, kenapa harus selalu menuruti istrinya dan melupakan permasalahan rakyat yang banyak Mbak. Akhirnya raja yang bijak menurut kambing itu adalah agar raja yang selalu memikirkan urusan negara dan tidak harus melulu menuruti istrinya. Akhirnya Prabu Angling Darma tidak ikut terjun ke dalam api pembakaran itu. Lah, cerita ini luar biasa Mbak ya. Iya, dan di sini ada sebuah gambaran naga raja gitu ya. Pusaka-pusaka. Ada gentong, genduk, tongkat sakti, keris dan sebagainya, Mbak. Dan yang paling apa Mbak ini, Mbak? Ada koin ya. Koin raksasa, Mbak ya. Raksasa di era zaman kerajaan juga. Zaman kerajaan dengan simbol-simbol aneh, kemungkinan ini adalah simbol seorang pertapa dengan 2 tongkat di samping kiri dan kanannya gitu ya. Dan simbol-simbol aneh di samping kirinya. Kemungkinan ini juga merupakan filosofi yang sangat tinggi ya dari ilmu Jawa tingkat tinggi. Tetapi yang sangat Mbak? Sangat menguji adrenalin
Nah, di sini ada sebuah goa. Dan goa ini ada sebuah cerita-cerita yang sangat bersejarah juga. Bahkan pintu goanya itu menyerupai rahim wanita, Mbak. Menyerupai dengan alat vital ya. Itu Mbak. Ayo Mbak, kita ke sana, Mbak ya. Jadi luar biasa sekali ini. Mungkin dari sini kemudian Nagaraja ini masih dilestarikan di daerah ini, Mbak ya, di desa ini, Mbak. Monggo, Mas. Nah, ini, Mbak. Jadi sudah tertata dengan rapi Pundan ini, Mbak. Tetap menjadi sebuah situs magis dan keramat, Mbak. Masih dikeramatkan oleh masyarakat desa setempat, termasuk kemudian sebagai situs religi, Mbak ya. Di samping kemudian pohon-pohonannya tetap dilestarikan. Nah, bukti memang kalau memang tempat ini kita tahu kan. Iya. Banyak sekali media perdupaan. Persajian. Termasuk hari-hari besar tertentu, misalnya ruah desa digunakan untuk kenduren, Mbak. Coba kita memasuki gua, Mbak. Pakai buktinya ya. Oh iya. Ada banyak persajian, perdupaan, kopi, bunga-bunga wangi, kendi, air keabadian, air kehidupan, air amerta. Nah, ya ini. Ya, pembakaran menyan, kemudian perdupaan gitu ya. Coba kita, mungkin kamera lebih di depan ya untuk kita memasuki area paling magis dan sakral ya, Mbak ya. Oke, Mbak. Kita tidak bisa lagi secara bersamaan karena memang buahnya sempit dan di bawahnya itu ada air yang mengalir ya, yang juga cukup bening sekali ya. Nah iya, benar-benar di bawahnya ini penuh dengan air ya, Mbak. Dan ada lubang-lubang yang masih saat ini penuh dengan perdupaan yang dianggap sebagai situs religi maupun situs magis sakral oleh masyarakat desa setempat. Berbahaya, iya, ini tidak recommended untuk bagi wanita dan anak-anak ya, hanya orang-orang dewasa saja. Coba kita mulai memasuki, Mbah. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ini adalah lubang ular ya. Bisa saja karena di sana lubangnya agak sempit dan penuh dengan kotoran yang berwarna hitam itu, Mbak. Dan kotorannya itu sebesar kotoran bayi atau anak kecil, sehingga kemudian itu mungkin sosok-sosok makhluk yang sebesar itu, Mbah, ya, Mbah ya. Iya ya. Ah, ini, Mbah, pelungsungannya ulo. Ini pelungsungannya ulo, ini depan. Ah, ini, Mbah, ada pelungsungannya ulo, Mbah. Ini ada sisi ular ya. Ular ini ganti kulit ya, teman-teman. Iya, benar, Mbah. Kenyataannya di sini banyak ular ya. Iya, banyak ular, Mbah. Coba maju, Mbah, pelan-pelan, Mbah, dan mungkin bisa di zoom dan didekatkan kamera kalau ini banyak kulit ular. Ya. Kita coba masuk. Iya, memasuki lorong-lorong ini. Lu ada cicak, Mbah, yang naik ke atas, Mbah. Cicaknya berwarna hitam, naik ke atas gua, Mbah. Coba kita lihat di dinding atap-atap gua, kemungkinan juga ada sarang tawon das. Nah, gimana? Kamera masih bisa melihat ya bagaimana kemudian keunikan dan sesuatu yang sangat ya, Mbak ya, sangat bersejarah, Mbak ya. Jadi gua ini benar-benar gua buatan manusia atau buatan leluhur zaman dahulu, semacam gua dahuan ya, untuk mengalirkan semacam sungai menembus bukit yang sangat tinggi, dan ternyata ini dipahat dari bukit cadas yang sangat keras. Jadi leluhur kita mengusahakan bagaimana kemudian kemakmuran dan pertanian irigasi itu. Iya, ini ada Iya, ini Mbah. Coba kita lanjut aja, Mbah. Iya. Coba itu ada celowokan, Mbah. Dan di atas itu ada apa, Mbah? Yang bertengger itu, Mbah? Apa, Mbah? Gak, itu kata raksasa, Mbah. Lagi melotot. Mungkin kamera bisa didekatkan, Mbah. Dan di situ ada bolongan, kemungkinan pertapaan karena banyak dan kelelawar, Mbah ya. Dan kelelawar mungkin bisa naik ke atas sedikit. Dan ada selain kelelawar apa saja itu, Mbah? Codot. Juga laba-laba raksasa. Laba-laba raksasa. Mana, Mbah? Ada. Iya, Mbah. Ada. Laba-laba raksasa. Itu. Oh iya. Hitam itu. Ada laba-laba raksasa. Ya. Oh iya, teman-teman, kemungkinan ini juga menjadi sarang hewan-hewan ya, yang sangat unik ini, Mbah. Mungkin bisa didekatkan. Dan ini adalah seperti kodok iya, kodok bertapa, diam saja tapi melek. Iya, melek tapi melek, Mbah. Kalau didodol-dodol jangan nanti mencolot ke muka. Ya, enggak ada teman kita kamerawan yang fobia sama kata. Ini memang bertapa, buta atau penjaga. Iya, penjaga dari kebanyakan kodok dalam gua itu kan buta. Oh iya, Mbah. Luar biasa, Mbah, kodoknya. Ayo coba kita di sini tuh selain banyak sekali hewan, di sini juga sebagai tempat untuk ritual. Iya, Mbah, karena banyak perdupaan. Iya, perdupaan. Ayo, Mbah, kita lanjutkan perjalanan kita. Dan di sana ada lubang, Mbah. Kanan, Mbah, ada lubang. Nah, iya, sebenarnya ada apanya ini, Mbah?
Nah, di sini ada lubang. Hah, coba lubang apa itu, Mbah? Ini lubang, tapi tengah-tengahnya itu ada batu seperti penutup lubang ini. Oh, berarti ada batu ditutup, Mbah ya? Mana, Mbah? Oh, ada hewannya, Mbah. Di dalamnya cecak, tekek. Itu tai kayaknya itu, tai hewan. Oh iya. Enggak ya, kurang. Senternya kurang ke sini. Oh, mana? Loh, oh ya. Itu jejak kotoran hewan, Mbah. Kotoran ya dia. Berarti kan di sini ada habitat hewan yang mungkin penghuni lubang-lubang. Iya, penghuni lubang ini. Ya, coba kita masuk sana. Kemungkinan lubang ini tembus ke samping bukit yang satunya, Mbah. Karena memang diduga memang leluhur kita sengaja melubangi bukit cadas yang sangat keras ini untuk mengalirkan sebuah sungai menembus bukit cadas sebagai kemudian gua dawuan ya, gua irigasi atau yang sejenisnya, demi untuk kemudian mengaliri sawah-sawah yang ada di bawahnya, Mbak ya. Di mana? Nah, di sini juga ada apa, Mbak? bekas kulit ular loh. Mana, Mbak? Mana? Oh iya, ular kecil ya, Mbak ya? Iya. Ini kelihatannya banyak sekali ular-ular kecil ya. Iya, Mbak. Yang berganti kulit, dan sini juga ada cicak. Oh, cicak ini. Iya, cicak. Cicak lorek-lorek, Mbak. Iya. Nah, coba kita. Awas, ada tawon das. Awas tawon das ya. Dan Coba kita. Ini kita semakin ke sini semakin dingin. Oh iya. Semakin sempit. Suara Air gembrojok. Iya. Airnya suaranya gembrojok, Mbak. Dan luar biasa sekali ya, teman-teman. Kita sudah sampai lubang ke sebelahnya. Jadi sudah opo? Endi? Yang mana? Suket. Endi? Enggak. Ada kata lagi enggak? Kayak Apa? Endi? Endi sih? enggak ada apa. Sing di? Itu Itu sampah. cuma sampah. Sampah. Ayo wis. Di mana ini? Kita kembali apa lanjut? Kita kembali aja. Karena di situ ada sarang tawonnya cukup besar. Oh iya, itu ada sarang tawon yang cukup besar. Nggak recommended. Nanti kita ditutup. Nanti kita namanya sarang tawon ya. Kita akan benyok semua, bonok ya. Kita kembali saja karena lokasinya juga cukup rawan ya. Ya. Kita nanti ada apa-apa kita nggak bisa lari bersama-sama ya kan ya. Ya, betul. Betul. Jadi teman-teman, mungkin duluan teman-teman. Ya, jadi di sini kondisinya sangat luar biasa sekali. Dan masyarakat menyebutnya memang gua ini adalah gua buatan leluhur, sebagian bahkan pertapaan Pangeran Diponegoro. Namun sebenarnya memang gua ini sangat kuno ya, diduga dibangun pada masa Air Langga, kemudian terus dilestarikan era kerajaan Kadiri, Singosari, Majapahit gitu ya. Dan hingga sampai saat ini masih difungsikan sebagai punden keramat yang terus mengalirkan air sepanjang masa guna kemudian mengairi sawah-sawah yang ada di bawahnya. Luar biasa, Mbak ya. Iya, Mbak. Banyak di atasnya. Banyak kelelawarnya, Mbah. Kalau kita lihat memang ke sini yang di atas di atap atas ini seperti ibaratnya kunjungan gitu. Iya, luar biasa, Mbak ya. Ternyata ya di gua ini banyak sekali. Ya, semoga bermanfaat ya, Mbak ya.